3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukyue jatuh ke dalam kegilaan setelah mengaktifkan 10.000 hukum. Tapi kekuatannya sekarang sebanding dengan Celestial Emperor. Lalu sistem memberitahukan bahwa dia menemukan sebuah bug yang tidak diketahui. Jadi diperlukan restart pada sistem. Sukyue yang tertawa terus-menerus layaknya orang gila mulai menyerang para gargoyle. Satu persatu dari mereka dibunuh dengan mudah. Tidak terlihat sedikit pun kesulitan untuk mencabik-cabik para gargoyle ini. Xuanyuan juga semakin bingung melihat keadaan Sukyue yang saat ini. Sihir jenis apa yang Sukyue pelajari ini? Dia sekarang jatuh dalam kegilaan. Dan untuk murid-murid dari Sekte Heaven Palace yang lainnya, mereka sangat ketakutan. Semuanya, ayo kita lari. Kita sama sekali bukan lawannya. Cepat minta bantuan dari tetua. Seorang tetua juga berkomentar. Bagaimana bisa kekuatan bocah ini tiba-tiba meroket? Para gargoyle, cepat hentikan bocah itu. Aku akan pergi meminta dekan untuk bertindak. Gargoyle memang mencoba untuk menghentikan Sukyue. Tapi Sukyue menghancurkan mereka dengan sangat mudahnya. Tetua itu pun syok melihat ini semua. Kenapa bisa sampai seperti ini? Dia bisa mengalahkan 2 patung dalam satu serangan. Kalau begitu tinggal aku yang... Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Sukyue langsung mencabik tetua itu. Dan dia langsung mati di tempat. Di dalam kegilaan itu, Sukyue menyerang segala yang ada di sekitarnya. Tidak peduli siapapun itu, Sukyue pasti akan langsung membunuhnya. Murid wanita dari Sekte Heaven Palace meminta ampun pada Sukyue. Sukyue, jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi budakmu. Sukyue tidak mendengarkan apapun perkataan yang dilontarkan kepadanya. Dia secara membabi buta menyerang segalanya. Wanita ini pun mati di tangan Sukyue. Xuanyuan semakin panik. Sukyue bisa membunuh keempat patung dan juga tetua. Kekuatannya benar-benar meroket jauh. Di medan pertempuran ini, tersisa tinggal hanya Xuanyuan yang ada di situ. Sukyue berkata, "Hahaha, tinggal satu lagi." Sukyue langsung bergerak ke arah Xuanyuan. "Sukyue, apa kau akan menyerangku? Bangunlah, musuh kita adalah Sekte Heaven Palace." Di ambang kematian dari Xuanyuan Wanrong, tiba-tiba dekan dari Sekte Heaven Palace muncul. Dia langsung menyerang Sukyue. "Dasar orang barbar, berani-beraninya kau mengganggu kemurnian dari Sekte Heaven Palace-ku. Sekarang akan kuubah kau menjadi abu." Serangan apinya tepat mengenai Sukyue. Ternyata cuma Celestial of the Great Olympus Heaven. Tapi dia sampai membuat Sekte Heaven Palace-ku seperti ini. Kekacauan ini benar-benar membuatku sakit kepala. Dia ini adalah dekan dari Sekte Heaven Palace yang bernama Wang Qi. Kekuatannya berada di Half Celestial Emperor. Xuanyuan yang melihat kedatangan dari dekan menjadi semakin bingung. Bukankah dekan sedang melakukan kultivasi tertutup? Apa hal ini yang membuat dia terbangun? Aku khawatir rencana untuk menghancurkan Sekte Heaven Palace akan gagal di sini. Setelah Sukyue menerima serangan itu, ternyata Sukyue tidak terluka sedikit pun. Tidak ada rasa sakit sama sekali dari serangan itu. Sukyue langsung terbang menyerang dekan ini. "Oh, ternyata kau kehilangan akalmu ya? Ya udah, aku akan berbaik hati dan membawamu kembali ke jalannya." Sebelum Sukyue berhasil menyerang dekan itu, dekan ini langsung mengeluarkan api lagi menyerang Sukyue. Dekan ini merasa bahwa Sukyue ini adalah lawan yang mudah. Jadi dia sama sekali tidak serius menanggapi Sukyue. Di bawah kesombongannya, dia pun langsung dicekik oleh Sukyue. Ternyata, serangan api yang diselancarkan kepada Sukyue tidak melukai Sukyue sama sekali. Dia keluar dari api itu dan langsung mencengkram leher dari dekan. Bagaimana mungkin? Aku ini House Celestial Emperor. Sebenarnya teknik apa yang kau gunakan sampai kau bisa sekuat ini? Sukyue sama sekali tidak menjawab perkataan dari dekan ini. Dan cekraman Sukyue semakin kuat. Jangan bunuh aku. Aku bersedia menukar seluruh Sekte Heaven Palace dengan teknikmu ini. Ambil aja apapun yang kau mau. Asalkan kau membiarkanku merasakan menjadi Celestial Emperor. Ternyata dekan ini terobsesi banget dengan kekuatan.
Sukue yang jatuh dalam kegilaan tidak memperdulikan perkataan dari dekan ini. Dia pun langsung meledakkan kepala dari dekan itu. Dalam hati Xuan Yuan, ternyata dekan masih bukanlah lawan Sukue. Sekarang tidak ada seorang pun di benua langit yang bisa menghentikannya. Kalau begini, apakah kehancuran desa Stephen Palace masih penting untuk sekarang? Kembali lagi tersisa hanya Xuan Yuan yang ada di situ. Sukue lagi-lagi kembali untuk menyerang Xuan Yuan. Sekte Heaven Palace sudah hancur. Ayah, ibu, putri kalian menyaksikan momen ini untuk kalian. Sukue, jika kau ingin membunuhku, bunuh aku saja. Aku Xuan Yuan Wanrong gak punya lagi harapan untuk hidup. Sebelum Sukue berhasil menyerang Xuan Yuan, Sesam langsung mengaktifkan penghancuran dunia ingatan ini. Jadi Sukue langsung dipindahkan ke dunia asli. Dan alhasil, Xuan Yuan pun selamat dari serangan Sukue. Di benua langit sedang terjadi pertarungan. Duan Jude dan Ergozi merasakan ada ledakan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Siapa itu yang datang? Dalam kondisi Sukue masih dalam masuk kegilaan, Sesam masih sedang melakukan restart dan perkiraan waktunya sekitar 30 menit. Dikarenakan perang di benua langit ini menghadirkan begitu banyak orang, Sukue di tengah kegilaannya menjadi semangat kembali. Ada banyak sekali orang di sini. Ayo kita bermain bersama-sama. Sukue langsung berlari mengejar mereka satu persatu. Serangan itu dilakukan secara membabi buta. Orang-orang mulai bertanya, sebenarnya siapa orang itu? Kuat sekali dia. Ergozi berkata, orang itu adalah saudara Sukue. Cixia juga berkata, itu benar-benar Sukue. Ternyata Sukue sudah keluar dari batu surga Taiyi. Ergozi dan Duan Jude mencoba mendekat ke Sukue. Saudara Sukue, akhirnya kau kembali juga. Tapi saat dia mendekat, Ergozi merasakan ada sesuatu yang aneh. Tunggu. Anak ini agak aneh. Saat Sukue berbalik, dia mencoba menangkap Ergozi. Ergozi berkata, astaga, ternyata bocah itu sedang dalam kegilaan. Sebenarnya apa yang membuatnya sampai seperti ini di dalam batu surga Taiyi? Di saat Sukue ingin menyerang mereka berdua, Duan Jude langsung meminta tolong. Guru, tolong aku. Bocah ini mau membunuh kami. Dengan skill dari peri Cixia, mereka berdua langsung diteleport menjauh dari Sukue. Di saat Sukue melihat lawannya menghilang, dia langsung mencari lawan yang lain yang berada di sekitarnya. Kini sasarannya adalah peri Cixia. Cixia berkata, Sukue, kau bahkan ingin menyerangku? Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini saat kau sudah sadar. Cixia pun menghilang dari tempatnya. Sukue berkata, menghilang lagi. Ini mah gak seru. Sukue mulai mencari orang lain lagi. Ternyata masih ada banyak orang di sana. Semuanya, jangan lari. Kemarilah bermain denganku. Di kejauhan, Xuan Yuan sudah kembali ke benua langit. Ternyata itu adalah dunia ingatan di dalam ujian cinta. Aku benar-benar sulit untuk mengetahuinya karena ingatanku tersegel. Sekarang terjadi perang di benua langit. Apakah kultivator benua Xianyun menyerang? Sekte Heaven Palace tidak memiliki kekuatan cadangan untuk melawan musuh. Dan hanya ada sedikit sekali Celestial King dari pasukan utama benua langit. Kali ini, benua langit pasti akan jatuh. Dari gerbang dimensi, 3 orang muncul. Itu adalah kultivator dari Heavenly Gate dari benua Xianyun. Heavenly Gate adalah pasukan di bawah kendali Celestial Emperor Yongchen. Kedatangan mereka ke benua langit mengindikasikan bahwa Celestial Emperor Yongchen sudah mengambil keputusan kali ini. Xuan Yuan juga bingung. Tapi kenapa mereka terlihat serius seperti sedang menghadapi musuh yang sangat tangguh? Apa memangnya ada orang di benua langit ini yang bisa melawan Heavenly Gate? Saat Xuan Yuan melihat baik-baik, ternyata itu adalah Sukue. Aku nggak tahu kenapa dia jatuh ke dalam kegilaan di dalam dunia ingatan. Tapi kenapa saat ini dia masih belum sadar juga? Sukue ini benar-benar bodoh ya. Meskipun sekarang kekuatannya sedang meroket, mustahil untuk satu orang menghadapi ratusan Celestial King. Jika dia mati, dia juga akan menyeretku ke dalam pemakaman. Mau bagaimanapun, aku harus menyelamatkan bocah ini. Tapi saat Xuan Yuan memperhatikan pertarungan itu, ternyata Sukue lah yang mendominasi melawan para Celestial King ini. Para Celestial itu kewalahan dan beberapa ada yang mati di tangan Sukue. Para orang-orang dari Xianyun juga makin bingung. Ternyata masih ada orang sekuat ini di benua langit. Kalau begini, kita harus cepat panggil bantuan untuk menjatuhkannya. Sukue berkata, ayo datanglah lebih banyak. Aku ingin lebih banyak lagi. Dengan ini, aku bisa lebih bersemangat. Kekuatan dari Sukue benar-benar menindas mereka semua. Pria ini terlalu kuat. Kita harus kembali dan laporkan pada Celestial Emperor. Perlawanan benua langit terlalu kuat. Kita butuh bantuan yang lebih kuat lagi. Xuan Yuan berpikir, serangan kekuatan penuh Sukue bisa memberikan luka serius pada mereka kultivator yang terkenal di benua Xianyun. Kondisinya saat ini sebanding dengan Celestial Emperor. Di ratusan mil jauhnya, Ergozi berkata, gila, itu benar-benar mengerikan. Bocah itu hampir membunuh kita. Duan Jude juga berkata, sebenarnya apa yang terjadi padanya saat ujian cinta? Seluruh temperamennya jadi berubah sekarang. Tampaknya kekuatannya juga meningkat pesat. Ini benar-benar menakutkan. Sekarang dia sendirian bisa menahan serangan dari benua Xianyun. Kekuatannya benar-benar di luar nalar. Presisia menjelaskan, dia ini sedang jatuh dalam kegilaan. Aku khawatir itu diakibatkan oleh penggabungan hukum yang saling bertolak belakang yang mana menyebabkan dia kehilangan akalnya. Saat ini tampaknya orang-orang dari benua Xianyun bukanlah lawan dari Sukue. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya.
Hanya saja aku tidak tahu kapan dia akan bisa kembali sadar. Ergozi berkata, anak ini benar-benar hebat ya. Saat orang-orang pada kebingungan, dia malah dengan mudahnya mengatasi perang benua langit. Penindasan yang dilakukan oleh Sukue ini benar-benar mengerikan. Cixia berkata lagi, Hongyan dan yang lainnya pergi ke benua Xuanyun untuk menyelamatkan Fei. Jadi aku akan mencari mereka. Dan untuk urusan Sukue, aku akan serahkan pada kalian. Lalu kalian bisa menyusul kami setelah dia sadar. Duanjude berkata, oke guru, kau bisa pergi dengan tenang kok. Kami pasti akan merawat Sukue. Cixia pun akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Ergozi berkata, setelah anak itu pingsan karena kelelahan, kita harus mendapatkan sesuatu yang bagus darinya. Di saat Sukue sedang asik membunuh kesana kemari, ternyata sistem telah berhasil direset. Sistem mendeteksi bahwa Sukue telah memasuki kondisi kegilaan untuk waktu yang cukup lama. Jika ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan kerusakan permanen. Demi kebaikan Sukue, sistem akan menyegel Unification of All Laws. Saat sistem menyegelnya, Sukue langsung jatuh pingsan. Orang-orang dari benua Xuanyun melihat Sukue terjatuh. Apa orang itu udah mati? Mungkinkah dia mati dengan kejam setelah menarik kekuatannya secara berlebihan? Ergozi dan Duanjude mulai mengambil perannya. Wah, Sukue mati! Kultivator benua Xuanyun, cepat serang kembali! Para kultivator benua Xuanyun mulai berdiskusi. Kekuatan orang itu sebanding dengan Celestial Emperor. Bagaimana mungkin dia mati semudah itu? Aku juga berpikir itu mustahil. Aku yakin ini pasti jebakan untuk membodohi kita. Lebih baik kita mundur dulu. Setelah mengatur ulang kelompok kita akan menyerang benua langit lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan benua langit. Xuanyuan melihat kepergian mereka semua. Para kultivator benua Xuanyun sudah mundur. Sukue secara tidak sengaja menghentikan pertempuran ini. Jika bukan karena dia, pasti benua langit sudah jatuh ke tangan benua Xuanyun. Evil Spirit Key-nya secara berangsur-angsur menghilang. Dan sepertinya dia sudah keluar dari kondisi kegilaan. Apa yang dilakukan Sukue ini benar-benar mengerikan. Oh iya, kemana batu surga tainya? Kembali ke sisi Sukue, Duanjude dan Ergozi mulai mendekati Sukue. Hei Sukue, orang-orang benua Xuanyun sudah pergi. Sekarang kau jangan pura-pura mati lagi. Udah cepat bangun. Ergozi berkata, apa yang terjadi? Dia sama sekali gak bergerak. Apa dia beneran mati? Duanjude menambahkan, gak mungkin. Emangnya anak ini bisa mati? Aku gak percaya kalau dia mati. Bahkan jika seluruh dunia immortal dihancurkan, dia pasti masih akan terus hidup. Ergozi berkata, kalau gitu kenapa gak kau aja yang memeriksanya? Mungkin dia sedang pingsan sekarang. Hah? Kenapa bukan kau saja? Jika dia terbangun dan masih dalam kegilaan, dia pasti akan membunuh kita. Hei Patua, apa kau sudah lupa? Tadi gurumu menyuruhmu untuk merawat Sukue. Kalau kau tidak pergi, dewa ini pasti akan melaporkannya kepada gurumu. Ah, dasar anjing sialan. Apa? Berani-beraninya kau menyebut dewa ini anjing? Anjing sialan, kenapa kau meludah? Mereka berdua malah sibuk meludahi satu sama lain. Xuanyuan menghampiri mereka. Gak perlu khawatir, dia itu masih baik-baik aja. Duanjude berkata, Very Xuanyuan, kau baik-baik aja ternyata. Xuanyuan melanjutkan lagi. Dia itu sudah keluar dari kondisi kegilaan, tapi tubuhnya mengalami beberapa luka parah. Kalian bawalah dia untuk beristirahat dengan baik. Ergozi berkata, apa Very Xuanyuan tidak pergi bersama kami? Kalian ini kan sudah bertahan dari ujian cinta. Jadi seharusnya... Hehehehe. Xuanyuan menjelaskan, kami bukan bertahan dari ujian cinta, tapi kami mengandalkan kekuatan Sukue untuk keluar dengan paksa. Hubunganku dengannya tidak seperti yang kalian pikirkan. Oh jadi gitu. Aduh maaf ya, aku terlalu bicara berlebihan tampaknya. Duanjude berkata, bukankah anak itu luar biasa? Dia bahkan bisa menerobos keluar dari batu surga Tai. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kondisi kegilaannya itu? Apa dia salah minum obat? Xuanyuan berkata lagi, aku tidak akan pergi bersama kalian. Jadi kalian bawalah dia untuk memulihkannya. Ergozi mulai menarik Sukue. Hei pengemis tua, kau angkat kakinya. Dan aku akan angkat badannya. Jadi cepatlah. Akhirnya mereka berdua membawa Sukue. Dalam benak Xuanyuan, Sukue, kau ini benar-benar orang yang aneh. Buku surga Tai telah menghubungkan takdir kita bersama. Aku nggak tahu ini akan menjadi hal yang baik atau yang buruk. Ergozi dan Duanjude akhirnya telah berhasil membawa Sukue kembali ke rumah. Kenapa anak ini berat banget? Dewa ini hampir mati kelelahan gara-gara menggendongnya. Tampaknya bocah ini sepertinya tidak akan segera bangun. Duanjude menambahkan, aku selalu penasaran. Dia selalu bisa mengeluarkan banyak senjata magis, tapi dia tidak punya cincin penyimpanan. Hahaha, sepertinya kita harus melakukan pencarian terhadap hal itu. Di alam spiritual Sukue, sistem mengatakan bahwa sistem sedang diperbaiki. Jiwa Sukue mengalami kerusakan besar dan akan butuh waktu untuk pulih. Jadi Sukue harus menunggu dengan sabar. Sukue berkata, memangnya apa yang terjadi? Aku cuma ingat kalau aku kehilangan kesadaran setelah menggunakan Unification of All Laws. Apakah itu membuatku jatuh dalam kondisi kegilaan? Lalu sistem menunjukkan apa saja yang terjadi saat Sukue mengalami kegilaan. Gila, aku nggak menduga aku bakal sekeren ini. Unification of All Laws ini benar-benar luar biasa. Hanya saja ini terlalu sulit untuk dikendalikan.
Saat itu aktif, aku pasti akan langsung kehilangan kesadaranku. Sistem mengatakan saat ini Suki tidak bisa mengendalikan Unification of All Laws. Untuk mencegah situasi seperti ini terjadi lagi, maka sistem menyegel kekuatan dari Unification of All Laws. Tunggu dulu, untuk membuat Unification of All Laws, aku sudah menggabungkan semua hukum dan teknikku. Jika kau tidak membiarkanku memakainya, lalu aku nggak punya lagi dong teknik untuk digunakan. Sistem mengatakan bahwa resiko mengembalikan Unification of Laws terlalu besar. Jadi sistem tidak bisa membukakannya untuk Suki. Hei sistem, apa kau ingin membuatku celaka? Aku punya tubuh dengan kekuatan celestial, tapi tidak bisa mengeluarkan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu sistem mengatakan, setelah mengurangi poin yang dimiliki oleh Suki sekarang, saat ini masih ada sekitar 500.000 poin yang tersisa. Dengan itu, Suki bisa menukar beberapa kemampuan baru di mall sistem. Suki berkata, jangan gitu dong. Aku sudah bekerja keras untuk Unification of All Laws. Bagaimana mungkin aku tidak boleh menggunakannya? Tolonglah kembalikan padaku. Sistem berkata, apanya yang bekerja keras? Penggabungan dari semua hukum itu secara normal akan membutuhkan 4 miliar poin. Jika itu bukan karena mode gratis sistem, Suki pasti tidak akan bisa mengumpulkan miliaran poin dalam ratusan tahun. Suki mulai membujuk sistem. Jangan gitulah, itu juga merupakan kerja keras bagiku untuk memasukkan hukum sebanyak ini. Setelah sistem mempertimbangkan, akhirnya sistem membukakan teknik itu, tapi diubah menjadi versi yang lebih kecil. Hahaha, thank you sistem, kau ini memang sistem yang terbaik. Di tengah kesenangan Suki, tiba-tiba dia mendengar suara. Orang ini nggak punya cincin penyimpanan. Sebenarnya di mana dia menyembunyikan harta karunnya? Hah? Suara apa itu? Di luar sana, Duan Jude dan Ergozi sedang berdiskusi. Ergozi berkata, kita mungkin harus mendapatkan beberapa darahnya juga. Iya, kau benar. Tubuh fisiknya adalah fisik suci. Jadi, darahnya juga merupakan harta karun. Dalam hati Suki, sialan. Ternyata itu Duan Jude dan Ergozi. Mereka berdua ingin melakukan sesuatu pada tubuhku. Mereka berdua melakukan berbagai cara untuk mengambil darah dari Suki. Gimana ini? Kita sudah menggunakan pisau, tapi ternyata itu tidak bisa menembusnya. Fisik suci anak ini benar-benar luar biasa. Iya, gigi dewa ini juga tidak bisa menembusnya. Kenapa ini bisa lebih keras dari tubuhku? Anak ini nggak punya kelemahan di tubuhnya. Mungkin hanya ada satu tempat di mana kita bisa mendapatkan darahnya. Duan Jude berkata, hei, apa kau nggak takut dia akan mengajar kita sampai mati saat dia bangun? Ergozi coba untuk menenangkan. Tenang aja, fisik sucinya akan memulihkan dia dengan cepat. Jadi, dia tidak akan tahu kalau kita mencuri darahnya. Oke lah kalau gitu, sebaiknya kau aja yang ambil. Hah? Kenapa aku? Kau aja. Apa kau ingin dewa ini menggunakan mulutnya untuk mengambil itu? Dengan pasrah, Duan Jude berkata, ya udahlah, biar aku aja yang melakukannya. Saat Duan Jude ingin memotong adik kecilnya Suki langsung bangun. Dasar kalian berdua sialan. Beraninya kalian mengambil keuntungan saat aku tidak sadarkan diri. Makan nih pukulanku. Duan Jude langsung terpental. Aduh. Sial, bukankah kau terluka parah tadi? Bagaimana bisa kau langsung sembuh? Aneh banget sih. Lalu Suki mencengkeram kepala Ergozi. Beraninya kalian macam-macam. Apa kalian mengerti apa maksudnya menjadi pemimpin fraksi ledakan surgawi? Cepat katakan, apa yang coba kalian lakukan tadi? Setelah itu, mereka berdua habis dipukuli oleh Suki. Oh, jadi maksud kalian ingin mencuri beberapa darah suciku saat aku sedang pingsan? Ergozi berkata, fisik sucimu sangat mendominasi, jadi darahmu pasti sangat berharga. Duan Jude menambahkan, jika kita bisa mendapatkan beberapa tetes, itu mungkin akan memberi kita beberapa wawasan. Iya, tapi tubuhmu itu terlalu keras. Nggak ada cara untuk melukai kulitmu itu. Oh, jadi kalian ingin macam-macam dengan hartaku. Ternyata benar ya, sulit untuk menjaga orang dalam agar tidak mencuri di dalam rumah. Ergozi mulai mengalihkan pembicaraan. Saudara Suki, sebenarnya apa teknik yang membuatmu jatuh ke dalam kegilaan itu? Kau bertarung melawan Lucina Celestial King dari benua Xuanyun sendirian. Itu benar-benar luar biasa. Gimana kalau kau menunjukkan lagi padaku? Suki berkata, oh, karena kalian tidak bisa mendapatkan darahku, jadi sekarang kalian ingin mencuri teknikku. Kalian pikir aku tidak tahu pikiran apa yang ada di dalam kepala kecil kalian? Duan Jude menjelaskan, Saudara Suki, setelah hubungan kita selama bertahun-tahun, sekarang kau sudah bisa memukul Celestial King dan menendang Celestial Prime. Sedangkan kami berdua masih berjuang mencapai Golden Immortal. Kau harusnya merawat kami juga dengan baik. Tenang aja, aku pasti akan merawat kalian. Tapi tunggu sampai kalian bisa menghajar Celestial King. Makanya, jangan hanya melarikan diri setiap ada bahaya. Ya udah, sekarang katakan apa yang terjadi di benua langit setelah aku terjebak di batu surga Tai. Duan Jude mulai menjelaskan. Hal ini benar-benar membuatku marah. Awalnya seperti biasa aja, kami sedang bersantai di villa. Itu semua gara-gara sekelompok anjing dari sekte Heaven Palace. Karena batu surga Tai diambil olehmu, mereka jadi tidak punya harapan untuk mengendalikan benua langit. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk membuka saluran antara benua langit dan benua Xuanyun. Para kultivator benua Xuanyun melihat situasi itu dan langsung mengumpulkan pasukan dan menyerang benua langit. Benua langit hanya memiliki beberapa Celestial King dan Celestial Prime, dan hampir semuanya mati dalam serangan gelombang pertama.
Setelah perang pecah, puncak bukit villa kecil kita juga ikut terpengaruh. Setelah posisi kita terungkap, Nona Hongyan membawa semua orang untuk melawan. Suke langsung bertanya, terus sekarang mereka ada di mana? Pada saat itu, ada wanita tua di antara para kultivator benua Xianyun yang melihat fisik khusus Fei dari kejauhan. Dia hampir menculik Fei, tapi untungnya para gadis bekerja sama untuk membunuh wanita tua itu. Tapi ada terlalu banyak orang yang mengejar mereka. Dan pada saat itu, mereka sangat dekat dengan pintu masuk benua Xianyun. Ergozi menambahkan, karena tidak ada pilihan, Nona Hongyan membawa semua orang untuk melarikan diri ke benua Xianyun. Lalu setelah kau keluar dari ujian cinta, guruku melihat bahwa kau tidak dalam bahaya. Jadi dia pergi ke benua langit untuk mencari Nona Hongyan terlebih dahulu. Benua Xianyun ya? Jika mereka tidak diberi pelajaran, mereka akan selalu mengincar kapal benua langit. Don Jude berkata, Saudara Suke, apa kau berniat pergi ke benua Xianyun? Kita ini memang harus memberikan pelajaran pada mereka. Suke berkata, Xiaorou juga berkultivasi di bawah perintah Celestial Emperor Nongchen di benua Xianyun. Dan ingatannya masih tersegel. Perjalanan ke benua Xianyun ini akan menjadi sangat penting. Ergozi mengingatkan, tapi Suke, kau bisa mengalahkan Celestial Prime dengan mengandalkan kondisi kegilaanmu itu. Apakah mungkin untuk memasuki kondisi seperti itu lagi sekarang? Suke menjawab, sekarang udah gak bisa. Jika kondisi kegilaan itu diaktifkan lagi, itu akan terlalu melukai tubuhku. Aku hanya bisa menggunakan Unification of All Laws versi kecilnya. Apa? Unification of All Laws? Iya, itu adalah teknik yang membuatku jatuh ke dalam kondisi kegilaan. Ergozi sangat bersemangat. Unification of All Laws? Nama yang keren sekali. Saudara Suke, kenapa kau tidak membiarkan kami melihatnya? Tolonglah, biarkan kami melihat 1 atau 2 bagiannya. Oh, kalian ingin lihat? Oh ya udah, lihat aja ini. Mereka sangat bersemangat. Terima kasih Saudara Suke. Ayo, kita lihat teknik yang bisa mengalahkan Celestial Prime. Saat mereka membacanya, apa-apaan ini? Harus memiliki 5 akar spiritual. Hanya dengan menguasai fisik suci, maka kita bisa mengolahnya. Kalau tidak, kita akan menjadi gila dan meledak. Ergozi sangat marah. Bocah, apa kau bercanda? Kenapa kau tidak sekalian tulis aja bahwa itu hanya Suke yang bisa mengolahnya? Dengan santai Suke berkata, nggak perlu seperti itulah. Di masa depan, keturunanku bisa mempelajarinya. Salahkan saja kualifikasimu itu yang terlalu buruk. Duan Jude dengan lemas berkata, sial. Padahal hukum tingkat tinggi ada di tangan, tapi tidak bisa dipelajari sama sekali. Ini benar-benar mengesalkan. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau kita sebarkan saja ini di benua Xianyun? Tapi kita sembunyikan persyaratannya. Dengan begitu, pasti banyak kultivator yang bergegas untuk memburunya. Setelah para Celestial King dan Celestial Prime itu mempelajarinya, mereka semua pasti akan meledak dan mati. Bukankah itu akan sangat mengurangi kekuatan benua Xianyun? Suke sangat senang dengan ide dari Duan Jude. Patwa, otakmu ternyata bisa bekerja juga ya. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.